yang dilegalisasi oleh undang-undang di Indonesia. Yang pertama ada perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan itu adalah perusahaan yang didirikan secara individu, kemudian dijalankan oleh individu yang mendirikan perusahaan itu, kemudian dia langsung yang memimpin, dan bagaimana maju atau tidaknya perusahaan itu tergantung keputusan-keputusan yang diambil oleh pendiri perusahaan perseorangan. Jadi kita boleh ya setiap individu. Kemudian yang kedua, perusahaan yang ada di Indonesia namanya perusahaan perkongsian atau firma. Itu beberapa orang yang mendirikan perusahaan atau badan usaha, kemudian mereka bertiga mengumpulkan dananya, mereka sekaligus investornya di dalam perusahaan, tapi mereka juga yang menjalankan perusahaan itu. Artinya anggota firma bisa mengatasnamakan atau mewakili perusahaan, mewakili atas nama perusahaan ke dalam dan keluar perusahaan. Masing-masing pemilik firma itu ya, anggota firma boleh. Tergantung bagaimana mereka membagi tugas masing-masing ya, terserah mereka ya. Tetapi yang jelas anggota firma dapat mewakili atau mengatasnamakan perusahaan ke dalam maupun keluar perusahaan. Di perusahaan perkongsian ini tentunya modalnya lebih mudah ya, lebih besar dibandingkan dengan perusahaan perseorangan. Selanjutnya ada namanya perusahaan terbatas. Perusahaan terbatas ini ada terbagi dua, ada PT kemudian ada CV. Dalam hal ini bagaimana perusahaan ini bisa berjalan? Perusahaan ini sudah dibagi dua, pesero dan orang yang menjalankan perusahaan. Pesero itu adalah orang yang menanamkan modalnya di dalam perusahaan dalam bentuk saham. Jadi kalau dia punya uang, dia menanamkan modalnya dalam bentuk saham. Itu namanya persero. Ya, sero itu artinya saham ya. Jadi saham ditanamkannya, dan selanjutnya pemilik modal tersebut atau investor tersebut dia hanya bertanggung jawab kepada modal yang diberikannya kepada perusahaan. Tanggung jawabnya hanya sebatas itu, makanya dia terbatas, sebatas modal yang diberikannya kepada perusahaan. Kalau perusahaan bangkrut, maka pemilik modal tersebut dia hanya bertanggung jawab terhadap modal yang sudah diberikannya kepada perusahaan sebesar saham yang dia tanamkan. Kemudian bagaimana orang yang menjalankan perusahaan, pengelola perusahaan? Biasanya pengelola perusahaan adalah orang yang dipercaya, dipilih oleh para pemilik saham melalui dewan komisaris. Selanjutnya ketika perusahaan dijalankan, misalnya mengalami kebangkrutan, ada utangnya, maka kalau orang pengelola perusahaan, dia akan bertanggung jawab penuh terhadap utang-utang perusahaan ya, kontrak-kontrak perusahaan. Kalau misalnya terjadi kerugian, maka pengelola perusahaan akan bertanggung jawab sepenuhnya, dan jaminannya selain harta yang dimiliki oleh perusahaan, termasuk juga harta pribadi pengelola perusahaan itu. Jadi dua-duanya ini ya berbeda ya, pemilik saham dengan pengelola perusahaan. Tanggung jawabnya ada perbedaannya. Tetapi di perseroan terbatas biasanya lebih mudah, lebih banyak modalnya dibandingkan dengan perusahaan sebelumnya, karena dia banyak orang bisa terlibat dan memiliki perusahaan itu melalui penanaman modal saham yang dijual oleh perusahaan. Kemudian yang keempat ada perusahaan milik negara. Perusahaan milik negara itu negara kita juga terlibat membentuk usaha, khususnya usaha yang dimiliki oleh pemerintah itu adalah usaha-usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Jadi karena mengandung hajat hidup orang banyak, pemerintah perlu menjamin bahwa barang dan jasa itu harus sampai kepada masyarakat dan terjangkau oleh masyarakat. Sehingga kalau misalnya perusahaan swasta tidak bisa memberikan, tidak bisa memproduksi barang dan jasa tersebut secara efisien, sehingga ketika perusahaan swasta itu jadi mahal untuk menjualnya kepada masyarakat karena biaya produksinya sangat tinggi, maka pemerintahlah yang bisa mengambil alih
memproduksi barang dan jasa tersebut sehingga barangnya bisa dinikmati oleh rakyat. Misalnya kalau di Indonesia ada perusahaan listrik ya, menyangkut hajat hidup orang banyak, kemudian ada perusahaan air ya, air minum PDAM, atau ada perusahaan jawatan kereta api, nah itu juga dimiliki oleh pemerintah. Jadi sangat banyak ya perusahaan pemerintah dibenarkan terlibat di dalam kegiatan usaha tetapi yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Kemudian ada satu lagi, perusahaan koperasi. Nah, di Indonesia ada juga dibolehkan mendirikan perusahaan koperasi. Kalau di perusahaan koperasi ini adalah beberapa orang yang bersepakat mendirikan usaha dengan usaha bersama, kemudian modal bersama, nanti keuntungannya juga akan dibagikan kepada anggota koperasi itu. Itulah yang disebut dengan koperasi. Bagaimana bentuk-bentuknya? Ya sangat banyak, nanti bisa dipelajari khusus berkaitan dengan itu. Banyak bentuknya, perusahaan simpan pinjam, perusahaan koperasi produksi, koperasi ini banyak bentuknya sekarang koperasi itu. Tapi dasarnya yang disebut koperasi adalah apabila bersepakat beberapa orang mendirikan usaha koperasi, modalnya dari mereka bersama, dan nanti kalau ada keuntungannya dapat dibagi bersama kepada anggota-anggotanya. Ada pertanyaan sampai di situ mengenai perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang dan jasa ini? Cukup jelas, Pak. Ya, oke. Kita lanjutkan ya. Nah, ini tujuan memaksimumkan keuntungan dari semua lembaga perusahaan tadi. Normalnya memang usaha yang mereka lakukan itu adalah melakukan kegiatan pada konsep ekonomis. Bagaimana konsep ekonomis itu? Perusahaan akan melakukan kegiatan memproduksi ketika dia mendapat keuntungan di dalam kegiatan produksinya itu. Jadi kalau nggak ada keuntungannya, tidak mungkin dia melakukan itu. Jadi usaha-usaha dia adalah memaksimumkan keuntungannya. Nah, begitu, itulah yang dilakukan oleh perusahaan. Normalnya semua perusahaan itu pastilah dia berorientasi kepada profit dan usahanya supaya keuntungannya banyak, maksimal, maka dia berusaha untuk memaksimumkan keuntungannya ya. Ada dua paling tidak sebenarnya pekerjaan perusahaan itu. Yang pertama memaksimumkan keuntungan, yang kedua meminimalkan biaya. Nah, itu yang dilakukan perusahaan sehingga dia cukup efisien di dalam kegiatan memproduksi barang. Karena dengan efisienlah dia baru bisa dia mendapatkan keuntungan yang banyak. Oke, selanjutnya kalau dari ya hampir sama tadi berkaitan dengan sudut teori ekonomi, bahwa setiap badan usaha itu mempunyai tujuan yang sama. Ini Bapak sebutkan tadi, mereka akan mengatur beberapa faktor-faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa sehingga perusahaan itu bisa mendapatkan keuntungan. Nah, seperti Bapak jelaskan tadi bahwa faktor-faktor produksi itu kan dibeli ya, dibayarnya ya, di sana dia keluar biaya produksi, sehingga faktor produksi itu harus digunakannya secara efisien mungkin sehingga bisa memberikan keuntungan maksimum kepada si pemilik perusahaan. Nah, caranya bagaimana? Dia berusaha memaksimumkan keuntungannya dengan meminimumkan biaya yang dikeluarkan untuk faktor-faktor produksi. Nanti akan kita lihat bagaimana caranya ya. Oke, kita kenal dulu faktor-faktor produksi. Secara teori, faktor-faktor produksi itu dibedakan dalam 4 golongan. Di beberapa buku nanti bisa kalian baca. Faktor-faktor produksi itu paling tidak dibagi kepada 4 golongan. Yang pertama, faktor produksi yang dibutuhkan perusahaan itu tenaga kerja, labor. Jadi labor ini kan sumber daya manusia. Perusahaan akan mengeluarkan biaya atau menginvestasikan biaya untuk mendapatkan tenaga kerja. Kenapa itu mau dia berkorban, mau dia investasi terhadap tenaga kerja? Karena tenaga kerja sebagai faktor produksi berpengaruh terhadap kegiatan produksinya, berpengaruh terhadap seberapa besar produksi yang bisa dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua, tanah, kekayaan alam. Jadi perusahaan juga mengeluarkan biaya untuk mendapatkan kekayaan alam, tanah,
Dilihat di tabel ini, tadi kan faktor yang lain tidak diubah karena satu faktor produksi aja yang bisa kita rubah. Dalam hal ini faktor yang bisa kita ubah adalah tenaga kerja. Kalau misalnya ada dua faktor produksi yang dipergunakan untuk memproduksi barang tersebut, ya misalnya ini ada satu lagi tanah, ya dihitung per hektar, ini tidak berubah. Ini yang disebutkan ceteris paribus, tidak berubah dia satu. Kalau 1 hektar, 1 hektar, 1 hektar, 1 hektar, 1 hektar, ya tetap dia 1 hektar. Ini ceteris paribus, tidak berubah dia tanah ini. Selanjutnya yang disebut satu faktor berubah itu ini tenaga kerja bisa kita rubah, karena ini yang mau kita analisis dulu, hubungan tenaga kerja dengan total produksi. Ini dia tenaga kerja satu. Ini kan satu ini awalnya ya. Satu tenaga kerja dia bisa menghasilkan 150 unit. Ya dengan menggunakan satu faktor produksi, yaitu satu manusia, satu orang, dia bisa menghasilkan 150 unit barang. Kemudian kita tambah satu, tapi kan ini tetap ya, kita tambah satu, maka yang dua orang ini bisa menghasilkan 400 unit. Kalau satu orang 500, kalau dua orang ternyata kerjasamanya bagus bisa menjadi 400. Berapa penambahannya? 250 ya, 150. 400 dikurang 150 adalah 250. Jadi kalau dua orang bertambah 250. Maksud Bapak, kalau ini disebut dengan produksi total, satu orang diproduksi totalnya 150, produksi marginalnya juga sama karena memang penambahan awalnya kan sama-sama 150 ya. Kemudian ketika kita tambah satu lagi faktor produksinya atau tenaga kerjanya naik menjadi 400 ya, jadi dua orang mengerjakannya bisa menghasilkan 400. Dengan 400 itu maka ada penambahan 250. Dari 150 ke 400 itu 250. Berapa marginal produksi marginalnya adalah 250. Jadi produksi marginal ini seperti yang sudah disebutkan terdahulu bahwa produksi marginal adalah penambahan hasil produksi diakibatkan penambahan satu faktor produksi. Jadi satu unit produksi mengakibatkan penambahan jumlah produksinya ini atau total produksinya sebanyak 250. Selanjutnya ditambah terus 3, dia menghasilkan, kalau 3 orang 810, penambahannya ya, penambahan marginalnya itu adalah 410. Kalau yang 4 hasil produksinya menjadi 1080 total produksinya. Tetapi ketika kita lihat di produksi marginalnya itu menurun menjadi 270. Ini yang perlu dianalisis ya. Diakibatkan penambahan karyawan dari 3 menjadi 4 ya, akibat penambahan satu orang lagi, penambahan jumlah produksinya dari 810 memang total produksinya meningkat dari 810 menjadi 1080. Tapi kalau kita lihat produksi marginalnya justru mengalami penurunan dari 410 menjadi 270. Ya kan? Inilah yang disebut hukum hasil lebih yang semakin berkurang. Kan makin berkurang ya. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa ya? Kalau nggak ada ditanya, jangan Bapak lanjutkan. Oke, bisa? Oke. Kemudian kalau ditambah faktor produksi lagi dari 4 menjadi 5, ditambah 1 orang lagi faktor produksinya. Kalau total produksinya masih meningkat 1290, tetapi marginan produksinya terus mengalami penurunan. Ditambah 6 masih naik total produksinya, tetapi marginal produksinya semakin menurun. Kemudian ditambah lagi ya, total produksi masih naik tapi marginal produksinya semakin menurun. Ditambah lagi 1 orang lagi, marginal total produksinya tak meningkat tapi marginal produksinya semakin menurun.
Kalau ditambah jadi 9, ini dia sudah sampai kepada, sebenarnya di 8 ini sudah sampai kepada titik jenuh. Kenapa? Inilah titik maksimum sebenarnya produksi itu. Total produksi maksimum itu sebenarnya jumlah tenaga kerja itu hanya bisa dipergunakan 8 orang kalau tanahnya cuma 1 hektar. Hasilnya berapa? 1520. Inilah titik maksimum. Nggak bisa dengan jumlah faktor produksi yang 8 menghasilkan produksi sebanyak-banyaknya. Ini yang Bapak jelaskan itu. Dalam teori produksi tidak bisa. Ternyata ada batasannya. Marginal produksinya sudah 15. Coba lihat misalnya. Kalau ditambah, ya, ditambahnya lagi misalnya tenaga kerjanya 1 orang lagi, maka dengan menambah 1 orang tenaga kerja, jangankan marginal produksinya, total produksinya pun mengalami penurunan. Ya, 1520 tadinya di sini justru menjadi 1440. Malah marginal produksinya menurun jadi negatif 80. Ya, negatif 80. Begitu dia. Kemudian di sini 10 ya makin menurun lagi menjadi negatif 140. Jadi ini gambaran apa ya? Gambaran dari apa namanya ini? Ini gambaran dari hasil hukum hasil lebih yang semakin berkurang itu. Jadi tidak selamanya ditambah tenaga kerja ini terus akan meningkatkan produksi perusahaan, malah merugikan. Jadi dari sini semua ya, dari tabel ini, maka perusahaan akan memilih tingkat yang paling maksimum dia melakukan produksi. Tingkat maksimum itu adalah tingkat dia yang paling efisien di dalam melakukan kegiatan ekonomi. Kalau dia mencapai paling efisien, itulah keuntungan dia yang paling maksimum. Coba ini ada rata-rata ya. Kalau rata-rata ini adalah hasil dari total produksinya dibagikan dengan faktor produksi. Misalnya ini 150 bagi 1 dapat 150, 400 bagi 2 200, karena ini rata-rata produksi. Paham ya? Bisa dipahami apa itu rata-rata produksi? Oke, yang lain kok pada apa semua ini ya? Tidak bersemangat kayaknya yang lainnya. Pak, maaf Pak, apa tadi rata-rata produksi Pak? Rata-rata produksi itu adalah pembagian dari total produksi dibagi dengan faktor produksi yang dipakai. Ini kan tenaga kerja faktor produksinya. Dibagikan dengan ini dia ya. 810 dibagi 3 270 misalnya ya. 1300 dibagi 10 130. Bisa dipahami? Ya, jumlah orang yang dipakai berarti kan hasil produksi dibagikan dengan jumlah orang yang dipakai, jumlah tenaga kerja yang dipakai. Inilah hasilnya. Atau kalau mau lihat rumusnya, ini dia ya. Untuk marginal produksi itu rumusnya, ini marginal produksi namanya ini. Marginal produksi sama dengan delta total produksi dibagi dengan delta jumlah tenaga kerja ini. Ya. Delta ini artinya perubahan, paham ya? Halo? Ini perubahan, artinya kalau kita ingin menghitung marginal produksi, ini adalah perubahan total produksi dibagi dengan perubahan jumlah tenaga kerja, perubahan labor. Coba dilihat misalnya ya, yang nomor 2 ini ya, dari nomor 1 ke 2 kita ingin melihat marginal produksi di tenaga kerjanya kan 2 ini ya, tenaga kerjanya 2, kemudian total produksinya 400. Ya, perubahan total produksi ya, perubahan total produksi dari yang pertama tadi ke yang kedua itu kan 250, berarti masukkan di sini 250 perubahan total produksi, ya kan? Baru kemudian berapa perubahan tenaga kerja yang dipakai? Berapa perubahan tenaga kerja yang dipakai di sini? 2 orang. Hah? 2 orang, Pak. Berapa? 1 Pak. 1, benar. Jangan 2 orang, 1. Pertambahannya kan 1 orang kan? Iya, Pak. Iya. Pertambahan 1 orang, makanya ini perubahan ini kemarin kan 250.
200 ini 400 dikurang 150 kan hasilnya 250. Nah, 200